Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal ula wa talabana fil ilmi wa an tusliha lana qulubana wa syu'unana kullaha wa alla takilana ila anfusina tarfata ain. Amin amin ya rabbal alamin, innaka waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Para jemaah sekalian, hadirin dan hadirat yang kami muliakan dan kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmatnya yang terus Allah berikan kepada kita, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa berkumpul, kita bisa bermajelis di tempat yang mulia untuk tujuan yang mulia, yaitu menuntut ilmu agama. Mudah-mudahan kehadiran kita di majelis ini benar-benar karena Allah Subhanahu wa taala, benar-benar ingin mendapatkan balasan dan pahala darinya. Dan mudah-mudahan dengan keikhlasan tersebut Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala amalan ini dan memberikan kepada kita ilmu yang berkah dan bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Tidak lupa salawat dan salam, keberkahan dan kenikmatan semoga selalu terlimpahkan dan tercurahkan kepada Nabi yang sangat kita cintai dan sangat kita junjung tinggi, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada seluruh keluarga beliau, seluruh sahabat beliau, dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti beliau dan para sahabatnya dengan baik hingga hari akhir nanti. Para jemaah sekalian rahiman rahimakumullah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas kaidah yang ke-7 yang disebutkan di dalam kitab Al-Isbah fi Bayani Manhajis Salaf fit Tarbiyati wal Islah. Ya, kitab ini adalah kitab yang menjelaskan tentang kaidah-kaidah dalam manhaj salaf. Kaidah yang ke-7 berbunyi annahum yu'azzimuna jami'a umurid din fayad'una ila ma da'a ilaihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qadra al-istita'ah. Ahlus sunnah wal jamaah, mereka mengagungkan semua urusan agama. Tidak ada yang dikesampingkan, tidak ada yang diremehkan, tidak ada yang dianggap kecil. Ahlus sunnah wal jamaah mengagungkan semua urusan agama. Fayad'una ila ma da'a ilaihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qadra al-istita'ah. Sehingga mereka mengajak manusia kepada dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam secara menyeluruh sesuai kemampuan. Karena mereka menganggap bahwa semua urusan agama itu agung, itu penting, maka mereka mendakwahkan semuanya. Akan tetapi sesuai dengan kemampuan mereka. Kaidah ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Baqarah ayat 208. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kaffah." Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara penuh, secara sempurna, secara keseluruhan. Ibnu Katsir rahimahullah dalam kitab tafsirnya mengatakan tentang ayat ini,
Yaqulullahu amiran ibadahul mu'minina al-musaddiqina bi rasulih. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat ini memerintahkan kepada hamba-hambanya yang beriman yang membenarkan rasulnya ayyakhudhu bi jami'i ural islami wa syara'i'ih, agar mereka mengambil semua ikatan-ikatan Islam dan syariat-syariatnya, wal amal bi jami'i awamirih, dan agar mereka mengamalkan semua perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, wa tarki jami'i zawajirih mastata'u min dzalik, dan meninggalkan semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala semampu mereka atau sesuai dengan kemampuan mereka. Qala Mujahid, Imam Mujahid menafsiri ayat ini dengan mengatakan ay i'malu bi jami'il a'mali wa wujuhil bir. Maksud dari ayat ini adalah amalkanlah semua amal-amal saleh dan semua kebaikan-kebaikan. Amalkanlah semua amal saleh dan semua jalan kebaikan. Inilah manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam melihat semua masalah agama. Semua masalah agama itu masalah yang agung, masalah yang besar, masalah yang penting. Maka jangan sampai ada bagian dari agama ini yang diremehkan. Termasuk yang menunjukkan kaidah ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Hajj ayat 32. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sungguh itu merupakan bagian dari ketakwaan hati. Maka sungguh itu bagian dari ketakwaan hati. Syiar-syiar Islam, ya syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala yang terlihat, juga tempat-tempat yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti misalnya haji, syiar Allah. Salat Jum'ah, syiar Allah. Salat Id, syiar Allah. Syiar Islam, ya. Kemudian disebutkan Safa dan Marwa, inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Safa dan Marwa itu termasuk di antara syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala. Yang mengagungkan syiar-syiar tersebut, maka dia berarti hatinya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang seperti itu saja mengagungkannya bagian dari ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi syariat-syariat Islam yang lainnya, apalagi sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengagungkannya merupakan bagian dari ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga semua syariat Islam itu harus dipandang penting. Semua syariat Islam jangan sampai ada yang diremehkan. Ya, kemarin pernah kita bahas tentang sebagian kelompok dalam Islam yang meremehkan sebagian dari syariat Islam, mengatakan bahwa Islam itu ada intinya, ada kulitnya. Ada intinya, ada kulitnya. Kalau kulit boleh dibuang, boleh tidak diamalkan. Kalau inti itu yang harus dikerjakan. Ya, ini pemahaman yang menyimpang. Semua syariat Islam itu inti. Tidak ada yang kulit. Kalau dikatakan kulit berarti dibuang. Boleh tidak dilakukan. Tidak demikian.
kita harus menjalankan semua syariat Islam. Kita sering ya dijelaskan ketika khatib menyampaikan tentang takwa. Apa itu ketakwaan? Ketakwaan adalah menjalankan semua perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan semua larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak dibeda-bedakan. Ini boleh ditinggalkan, ini tidak boleh ditinggalkan, tidak seperti itu. Semua yang ada dalam syariat Islam ini tidak boleh dipandang sebelah mata. Kita sebagai ahlus sunnah wal jamaah harus mengagungkan semua bagian dari syariat Islam. Memang nanti ada prioritas, ya. Ada prioritas. Ada keadaan-keadaan tertentu di mana kita lebih mendahulukan yang paling penting. Tapi itu tidak menunjukkan bahwa ada yang tidak penting. Semuanya penting, tapi mana yang paling penting pada keadaan tertentu, itu yang kita jalankan. Dokter ketika mengobati pasien, dan di pasien tersebut banyak penyakit, maka dokter akan mengobati penyakit yang paling parah dulu, yang menjadi sebab dari penyakit-penyakit yang lainnya. Itu yang diobati oleh dokter. Tidak semua penyakitnya langsung diobati dalam satu kali waktu, tidak. Tapi ada penyakit-penyakit yang dilihat oleh dokter paling penting untuk disembuhkan. Kalau ini sudah sembuh, insya Allah yang lain juga menjadi sembuh. Kita dalam berdakwah juga demikian. Ahlus sunnah wal jamaah ketika mendakwahkan Islam juga demikian. Umat ini ada banyak penyakitnya. Apabila ada penyakit yang paling parah, itu yang paling diperhatikan lebih dahulu. Karena kalau langsung diperhatikan semuanya, bisa jadi malah tidak dimampui. Maka fokus pada penyakit yang paling parah, misalnya tentang kesyirikan. Umat ini penyakit paling parahnya adalah kesyirikan. Maka kesyirikan diperhatikan lebih banyak daripada yang lainnya. Bukan berarti yang lainnya tidak penting. Tapi ini mementingkan yang paling penting. Kemudian beranjak ke yang lainnya. Para jamaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Terkadang manusia menganggap sesuatu itu remeh. Padahal itu sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya tidak boleh ya kita meremehkan bagian dari ajaran Islam, walaupun dalam pandangan kita itu sesuatu yang kecil. Tapi ingatlah, setiap bagian dari Islam adalah sesuatu yang agung di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Di surat An-Nur ayat 15, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Idz talaqqawnahu bi alsinatikum wa taquluna bi afwahikum ma laysa lakum bihi ilm wa tahsabunahu hayyina wa huwa 'indallahi 'azim." Ingatlah ketika kalian mengambil berita-berita bohong. Ini kisah tentang tuduhan dusta kepada Ibunda Aisyah radhiyallahu anha yang dituduh berselingkuh dengan sebagian sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berita ini disebarkan oleh orang-orang munafik. Kemudian ada sebagian dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terpengaruh dengan berita dusta ini. Disebutkan di dalam Al-Qur'an, "Idz talaqqawnahu bi alsinatikum." Ingatlah ketika kalian itu mengambil kabar-kabar bohong itu dengan lisan-lisan kalian. Wa taquluna bi afwahikum, dan kalian sebarkan itu dengan
mulut-mulut kalian, ma laisa lakum bihi ilm, padahal kalian tidak tahu, tidak punya pengetahuan tentangnya. Jadi itu hanya dari kabar-kabar yang tidak jelas. Wa tahsabunahu hayyina, dan kalian menganggap itu sesuatu yang kecil, sesuatu yang remeh, sesuatu yang sepele. Wa huwa 'indallahi 'azim, padahal itu sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, mereka yang mengatakan bahwa di syariat ini ada inti, ada kulitnya, mereka menganggap kulit itu remeh, kulit itu sepele, kulit itu tidak penting. Padahal semua ajaran syariat Islam itu sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihatlah bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperhatikan bagian-bagian dari syariat ini dalam masalah meluruskan barisan, dalam masalah membereskan barisan dalam salat. Yang membereskan di sini masuk di dalamnya meluruskan, masuk di dalamnya merapatkan shaf. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyabdakan, ibadallah, la tusawwunna sufufakum au la yukhalifannallahu baina qulubikum. Wahai hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, kalian itu harusnya membereskan shaf-shaf kalian. Kalian itu harusnya meluruskan shaf-shaf kalian, merapatkan shaf-shaf kalian. Atau kalau tidak demikian, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjadikan hati-hati kalian itu saling berselisih. Kalau kalian tidak membereskan shaf-shaf kalian dalam salat, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjadikan hati-hati kalian saling berselisih. Ini kelihatannya masalahnya sepele ya. Ada shaf yang kurang lurus, ada shaf yang kurang rapat. Tapi kalau itu ditinggalkan akan mendatangkan ancaman ini. Maka itu menunjukkan ya bahwa meluruskan shaf bukan perkara yang sepele. Ini bukan kulit. Ini inti dalam agama. Ini berbahaya kalau ditinggalkan. Makanya kita dalam sholat itu harus benar-benar memperhatikan shaf kita, lurusnya diperhatikan, rapatnya diperhatikan. Para imam harusnya memberikan kesempatan kepada para makmum untuk membereskan shafnya dahulu. Jangan bertakbir kalau makmumnya masih membereskan shafnya. Tapi berikan kesempatan menghadap kepada makmum. Ya, imam itu harusnya seperti itu. Menunggu makmumnya membereskan shafnya dulu. Shafnya sudah beres, baru imamnya takbir. Dan itu yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di zaman dulu. Bahkan di zaman sahabat Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, ketika kaum muslimin itu sudah banyak di Masjid Nabawi, beliau sampai punya petugas untuk mengurusi shaf ini. Jadi ada orang yang diutus, yang ditugasi oleh sahabat Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu untuk ngecek shafnya ini, karena saking banyaknya yang sholat ketika itu di Masjid Nabawi, walaupun tidak seperti sekarang ya, tapi di zaman itu sudah menjadi banyak kaum muslimin yang sholat di belakangnya sahabat Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu ketika beliau menjadi khalifah. Ada orang yang ditugasi
ketika petugas-petugas ini mengatakan safnya sudah beres, baru sahabat Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu bertakbir. Baru takbiratul ihram. Ini perhatian dari sahabat Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu tentang atau terhadap shaf dalam salat. Maka kita harusnya juga melakukan yang demikian. Kita meniru Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat dalam memperhatikan shaf-shaf dalam salat kita. Baik, yang berikutnya dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Ma hasadatkumul yahud ala syai'in ma hasadatkum ala salami wat ta'min." Orang-orang Yahudi tidaklah hasad kepada kalian pada sesuatu seperti hasadnya mereka kepada syariat salam dan syariat membaca amin dalam salat. Jadi orang-orang Yahudi itu sangat hasad kepada kaum muslimin, terutama di dua syariat ini. Syariat salam dengan syariat mengaminkan Fatihahnya imam. Ini kelihatannya masalah yang sepele. Tapi ternyata ini masalah yang sangat besar. Maka jangan sampai kita menyepelekan bagian-bagian dari syariat Islam. Ahlus sunnah mengagungkan semua masalah agama. Semua urusan agama itu menjadi besar ya, di mata ahlus sunnah wal jamaah. Kenapa orang-orang Yahudi itu sangat hasad kepada kaum muslimin, terutama di syariat salam dan syariat mengaminkan Fatihahnya imam? Karena manfaatnya yang sangat besar. Salam itu manfaatnya bagi kaum muslimin sangat besar. Karena itu adalah doa. Dan doa ini doa yang sangat dibutuhkan oleh kaum muslimin. Doa keselamatan, doa kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, doa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Keselamatan, rahmat dan keberkahan. Ini tiga hal yang sangat dibutuhkan oleh kaum muslimin. Dan kalau ada yang salam, harus ada yang menjawabnya. Harus ada yang menjawabnya. Kemudian orang yang paling baik dari dua orang yang bertemu adalah yang menyampaikan salam pertama kali. Ini syariat salam ini luar biasa. Kalau syariat salam ini benar-benar menyebar di tengah-tengah kaum muslimin, maka kaum muslimin akan selamat. Kaum muslimin akan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika mereka saling mengucapkan salam, maka mereka akan saling mencintai. Sehingga persatuan mereka menjadi sangat kuat. Dan kalau mereka saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, maka sebagaimana disebutkan dalam hadis, mereka akan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Makanya para jemaah sekalian rahimahullah wa semangatlah dalam melaksanakan atau mengamalkan syariat salam ini. Banyaklah mengucapkan salam. Sebarkanlah syariat salam ini. Afshus salama bainakum. Sebarkanlah salam ini di antara kalian. Ya assalamualaikum artinya semoga keselamatan selalu tercurahkan kepada
kalian. Wa rahmatullah artinya seperti itu. Wa rahmatullahi alaikum maksudnya. Semoga rahmat Allah subhanahu wa ta'ala selalu tercurahkan atas kalian. Wa barakatuh artinya wa barakatuhu alaikum. Semoga keberkahan dari Allah subhanahu wa ta'ala selalu tercurah atas kalian. Ini sesuatu yang sangat luar biasa. Makanya orang-orang Yahudi itu sangat hasad terhadap syariat ini. Jangan kita ganti dengan yang lainnya. Kemudian amin. Mengaminkan Al-Fatihah. Ini juga luar biasa. Karena yang diminta di dalam Al-Fatihah adalah hidayah kepada jalan yang lurus. Yaitu jalannya orang-orang yang mendapatkan kenikmatan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Minan nabiyyina was-siddiqina was-syuhada was-salihin. Jalannya para nabi, jalannya para siddiqin, jalannya para syuhada, jalannya para salihin. Itu yang kita minta dalam Al-Fatihah. Kemudian kaum muslimin mengaminkan doa itu. Dan ini yang paling kita butuhkan di dalam kehidupan di dunia ini. Dengan hidayah kepada jalan yang lurus inilah akhirnya kita mendapatkan surga Allah subhanahu wa ta'ala. Akhirnya kita mendapatkan kemuliaan yang sangat tinggi di kehidupan yang kekal selama-lamanya di akhirat nanti. Ini kalau bagi orang-orang yang membagi agama, ada yang inti, ada yang kulit, ya. Mereka akan memasukkan salam ini ke kulit apa ke inti? Ke kulit. Mereka memasukkan syariat mengaminkan Fatihahnya imam ini ke kulit apa ke inti? Ke kulit. Padahal ini mendatangkan banyak kebaikan yang besar kepada kaum muslimin. Dan dua syariat ini sangat sangat dihasadi oleh orang-orang Yahudi, menunjukkan betapa agungnya syariat ini. Baik, yang berikutnya ada hadis dari Al-Azraq ibn Qais. Ini kisah ya yang dibawakan oleh seorang tabi'in, ya. Seorang tabi'in ini bernama Al-Azraq ibn Qais rahimahullah. Beliau mengatakan, "Shalla bina imamun lana yukna Aba Rimthah." Ada seorang imam yang salat bersama kami dan dia berkunyah Abu Rimthah, ya, kunyahnya imam ini Abu Rimthah. Faqal, maka Abu Rimthah mengatakan, ya, ini Abu Rimthah seorang sahabat yang mulia, menceritakan bagaimana pengalaman beliau salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Shallaitu hadhihi shalah ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan salat ini. Aku pernah salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan salat ini. Wa kana Abu Bakr wa Umar yaqumani fis saffil muqaddam an yaminih. Ketika itu sahabat Abu Bakar dan sahabat Umar berdiri di saf terdepan, di bagian kanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saf terdepan di bagian kanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu biasanya setelah sholat menghadap ke jamaah dan serong ke kanan. Makanya
banyak dari sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memilih bagian kanan saf. Dan memang saf bagian kanan itu lebih mulia daripada saf bagian kiri. Misalnya saf depan itu lebih mulia daripada saf belakangnya. Di saf depan ini yang bagian kanan lebih mulia daripada bagian kiri. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dahulu setelah sholat biasanya menghadap ke bagian kanan saf. Makanya sahabat Umar, sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhuma memilih tempat itu. Karena tempat itulah yang sering dilihat oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah beliau selesai sholat. Wa kana rajulun qad syahidat takbiratal ula minas salah. Di sana ada seseorang yang mendapati takbiratul ihramnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maksudnya Abu Rimthah di sini ada orang lain selain Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma yang ada di sana. Fasalla Nabiyullah, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun salat. Thumma sallama an yamini wa an yasari. Kemudian beliau salam dan menoleh ke kanan dan ke kiri. Hatta ra'ayna bayada khaddai, sampai kami melihat putihnya pipi, kedua pipi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maksudnya Rasulullah ketika salam itu salamnya secara sempurna, menoleh secara sempurna ke kanan dan ke kiri, sampai sahabat yang ada di belakang beliau itu bisa melihat kedua pipi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang putih. Thumman fatal kan fitali Abi Rimthah. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berpaling sebagaimana berpalingnya Abu Rimthah. Abu Rimthah dirinya sendiri. Ini yang bercerita siapa? Abu Rimthah. Abu Rimthah mengatakan kemudian setelah itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berpaling seperti berpalingnya Abu Rimthah saat ini. Faqama alladhi adraka ma'ahu at-takbiratal ula min as-salati yashfa'. Maka orang yang tadi, satu orang yang selain sahabat Abu Bakar dan sahabat Umar yang mendapati takbiratul ihramnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tiba-tiba langsung berdiri untuk sholat ba'diyah, sholat sunnah. Fawathaba ilaihi Umar fa'akhadha bimankibihi fahazzahu. Maka sahabat Umar melihat hal itu, beliau langsung lompat ya. Beliau langsung berdiri menuju orang tersebut, memegang pundaknya dan menggetarkannya. Tsumma qala ijlis. Kemudian sahabat Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, duduklah kamu. Fa innahu lam yuhlik ahlal kitab illa annahum lam yakun baina salawatihim faslun. Karena sesungguhnya tidaklah ada sesuatu yang membinasakan ahlul kitab kecuali mereka itu tidak menjeda antara salat-salat mereka. Tidak membuat jeda antara salat-salat mereka. Ini kelihatannya sepele ya. Kelihatannya sepele. Salat, salam, setelah itu salat lagi, salat sunnah. Tidak ada jedanya. Tapi lihat bagaimana sahabat Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu mengingkarinya. Dulu itu yang menghancurkan dan membinasakan ahlul kitab ya perbuatan seperti ini. Tidak menjeda antara sholat wajib dengan sholat sunnahnya. Harusnya dijeda, harusnya ada wirid dulu. Harusnya ada membaca zikir antara sholat wajib dengan sholat sunnahnya. Farafa'an Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam basarah wa qala asaballahu bika ya ibn al-Khattab. Melihat kejadian itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat pandangannya dan melihat
sahabat Umar bersama orang tersebut. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika itu? Beliau membenarkan apa yang dilakukan oleh sahabat Umar ibn Khattab. Allah membenarkanmu, wahai Ibnu Khattab. Allah membenarkanmu, wahai Ibnu Khattab. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Masalah seperti ini kalau bagi mereka yang menganggap bahwa bagian agama itu ada kulitnya, ya, ada yang penting, ada yang nggak penting, mereka menganggap ini masalah yang nggak penting. Ini masalah kulit, bukan masalah inti. Tapi lihat bagaimana sahabat Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu sangat mengagungkan masalah ini. Dan lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membenarkan sahabat Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Termasuk di antara ya yang menunjukkan kaidah yang sedang kita bahas adalah hadis yang masyhur ya dari Salman, ya, cerita ketika sahabat Salman ditanya oleh sebagian orang Yahudi. Orang Yahudi ingin meremehkan atau menghina syariat Islam atau menghina Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengatakan kepada sahabat Salman Al-Farisi, "Qad 'allamakum nabiyyukum kulla syai' hatta al-khira'ah." Apakah Nabi kalian itu telah mengajarkan segala sesuatu, mengajarkan semua hal sampai cara membersihkan kotoran? Sampai cara membersihkan kotoran diajarkan oleh Nabi kalian. Di sini orang Yahudi ingin mengejek Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ingin mengejek syariat Islam. Apa yang dilakukan, apa yang menjadi jawaban sahabat Salman? Sahabat Salman mengatakan ajal. Iya, benar. Memang seperti itu. Menurut sahabat Salman, ini sesuatu yang agung, bukan sesuatu yang remeh. Sahabat Salman mengatakan, iya benar, memang seperti itu. Dan itu bukan sesuatu yang remeh, itu sesuatu yang agung. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, seperti inilah harusnya kita menyikapi syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita meremehkan sebagian dari syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita harus mengagungkan semua syariat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena semuanya akan mengantarkan kita ke surganya. Di kaidah yang sebelumnya, ya, kaidah yang keenam, kemudian kaidah yang kelima, itu disebutkan ya bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah mereka itu memulai dakwahnya dari tauhid. Di kaidah yang keenam, Ahlus Sunnah wal Jamaah itu mendahulukan apa yang didahulukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini seperti bertentangan dengan kaidah yang ketujuh, bahwa Ahlus Sunnah mengagungkan semua ajaran agama. Maka ada penjelasan dari Syekh Shalih Fauzan tentang masalah ini. Beliau mengatakan, hadhil qa'idah tubayyinu annahu laysa ma'na qawlina annahu yabda'u bit-tauhid wa yurakkiz 'ala at-tauhid laysa ma'nahu annahu yatasahalu fil umuril ukhra min baqiyatil wajibati wa tarkil muharramat. Kaidah ini menjelaskan bahwa ketika kita mengatakan bahwa kita itu dalam berdakwah, kita mulai dari tauhid, kita fokus kepada tauhid. Kaidah ini bukan berarti kita bermudah-mudahan dalam masalah-masalah agama yang lainnya. Dalam
kewajiban-kewajiban yang lainnya. Dalam hal-hal yang diharamkan, kita tidak bermudah-mudahan dalam masalah tersebut. Laisa ma'nahu anna hadhihi al-ma'asi amrun sahal. Bukan berarti bahwa maksiat-maksiat itu perkaranya mudah. Fala yatasahal fi sya'nil ma'asi wal mukhalafat. Kullul mukhalafat amruha khatir. Maka jangan sampai seseorang itu bermudah-mudahan dalam urusan kemaksiatan, dalam urusan menyelisih syariat. Semua penyelisihan terhadap syariat itu berbahaya. Wa in kanat fi a'yunin nas saghirah aw sahlah, walaupun dalam pandangan manusia itu sesuatu yang kecil, itu sesuatu yang remeh. Ini sebagaimana ya kejadian yang banyak terjadi di tengah-tengah masyarakat. Banyak dari mereka yang banyak dari mereka yang mendengar bahwa tauhid itu yang paling penting. Tauhid itu yang harusnya dinomorsatukan. Malah mereka menganggap apa? Kemaksiatan itu tidak masalah. Yang penting anak sudah bertauhid. Kemaksiatan dilakukan, kan anak sudah bertauhid. Kan katanya kalau bertauhid itu akan diselamatkan dari neraka. Orang yang datang dengan tauhid walaupun maksiatnya banyak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya apa? Bermudah-mudahan dalam melakukan kemaksiatan. Mengandalkan apa? Tauhidnya. Ini yang dikhawatirkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika sahabat Mu'ad bertanya, "Afala ubashirun nas?" Qala la fayattakilu. Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak bolehkah aku mengabarkan kabar gembira ini kepada manusia? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan jangan. Nantinya mereka malah bersandar dengan itu. Ini yang ditakutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas orang-orang yang imannya lemah. Orang yang seperti ini menganggap bahwa penyelisihan terhadap syariat selain kesyirikan, selain kebid'ahan itu perkara yang remeh. Ini menyelisihi manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Harusnya kita benar-benar memperhatikan semua urusan agama. Bukan hanya memperhatikan tauhid saja. Karena kewajiban dalam agama bukan hanya tauhid. Bukan hanya memperhatikan perintah yang paling agung yaitu tauhid saja. Karena di sana juga ada hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang harus diperhatikan dan harus ditinggalkan. Para jamaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Ada di zaman kita ini juga menganggap masalah isbal ya. Itu masalah sepele. Nah, itu hanya kulit. Itu bukan inti dalam Islam. Membahas masalah ketika dibahas masalah memanjangkan jenggot. Itu kan masalah yang gak penting. Orang kan bisa tanpa jenggot tapi imannya kuat di dalam hatinya. Kan bisa seperti itu. Akhirnya banyak yang meremehkan masalah-masalah agama seperti ini. Maka kita harus meninggalkan pola pikir yang seperti ini. Ini sangat bertentangan dengan praktek Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan prakteknya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam beragama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu mengingkari
orang-orang atau sahabat-sahabat yang isbat. Beliau sendiri yang mengingkari. Beliau yang mengingkari. Beliau memperhatikan syariat yang seperti ini. Maka kita juga harus memperhatikan syariat-syariat yang seperti ini. Semua syariat Allah Subhanahu wa taala itu agung. Makanya disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena yang mensyariatkannya adalah zat yang agung, maka syariat itu menjadi syariat yang agung. Jangan sampai kita meremehkannya. Demikian para jemaah sekalian rahiman rahimakumullah yang bisa kita bahas bersama pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan Allah berkahi. Amin amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, ada yang bertanya? Apabila tidak ada uzur, bolehkah membaca Al-Quran sambil tiduran pakai HP? Dan jawabannya boleh. Ini tidak bukan merupakan sesuatu yang diharamkan. Memang lebih baik ketika kita membaca Al-Quran itu membaca dengan cara yang atau dengan posisi yang baik, ya, duduk menghadap kiblat, ya, duduk yang sopan. Itu yang paling baik seperti itu. Tapi bukan berarti kita nggak boleh membaca Al-Quran dengan tiduran, ya. Karena ini juga sebenarnya masuk ya dalam firman Allah Subhanahu wa taala, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Orang-orang yang akalnya sempurna yang disebut sebagai ulul albab adalah orang-orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala qiyaman wa qu'udan. Baik dalam posisi berdiri maupun dalam posisi duduk. Wa 'ala junubihim. Bahkan dalam posisi tiduran, ya, berbaring. Maka berzikir dalam posisi berbaring ini masuk di dalamnya membaca Al-Qur'an dengan posisi tiduran. Walaupun memang lebih baik kita berzikir membaca Al-Quran itu dengan posisi duduk yang sopan. Wallahu ta'ala a'lam. Bismillah, afwan, bisa bila di luar tema. Apakah membaca Al-Quran di HP sama pahalanya dengan baca di mushaf Al-Quran? Karena lewat HP lebih mudah bisa dibaca di setiap keadaan. Jazakallah khair. Anda melihat sama. Amalan membacanya sama. Sehingga pahalanya sama. Dengan membaca dari mushaf ada pahala lain. Yaitu dia amalannya lebih banyak, ya. Dia membaca dari mushaf lebih susah. Dia harus bawa mushafnya. Ini amalannya lebih banyak. Kalau dari mushaf lebih susah, maka dia lebih besar pahalanya. Tapi dari sisi membacanya itu sama. Karena yang dibaca tulisan Al-Quran, yang melakukan amalannya juga mata. Jadi tulisannya sama, yang membacanya juga sama, mata. Matanya membaca, lisannya bergerak. Ini semuanya sama. Dari sisi membacanya sama. Tapi apabila membaca dari mushaf, maka dia harus mengambil mushaf dulu, ya. Kemudian di mushaf itu juga mungkin lebih berat. Nanti setelah dia membaca dari mushaf, dia harus naruh di tempat. Ini amalan-amalan ini jelas lebih banyak daripada ketika kita membaca Al-Quran dari HP. Sehingga dari sisi itu ada perbedaan pahalanya. Tapi dari sisi membacanya, amalan membacanya, maka pahalanya sama.
Wallahu taala a'lam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di dekat rumah ada masjid yang saya sering sholat di sana, tapi masjid itu sering melakukan hal-hal yang tidak disyariatkan, seperti rebana, dia menyebutkan acara yang lainnya dan lain-lain. Saya mau berinfak, tapi khawatir akan dipakai untuk hal-hal yang menyimpang. Mohon pandangannya Ustaz. Kalau dikatakan bolehkah berinfak ke masjid yang seperti itu, jawabannya boleh. Asalkan tidak khusus untuk amalan yang tidak sesuai dengan syariat. Kalau misalnya di kotaknya ditulis infak untuk kegiatan-kegiatan yang tertentu itu yang menyelisih syariat, kita nggak boleh berinfak di situ. Tapi kalau tulisannya infak untuk masjid, maka boleh. Adapun mereka menyalahgunakannya untuk kegiatan-kegiatan yang tidak sesuai dengan syariat, itu antara mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita kan inginnya berinfak untuk masjid. Tentunya untuk hal-hal yang sesuai dengan syariat. Kalau mereka salah gunakan, maka itu urusan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan memang ya, berinfak ke masjid yang benar-benar sesuai dengan sunnah, biasanya pahalanya lebih banyak. Berinfak ke masjid yang di dalamnya benar-benar dijaga dari amalan-amalan yang tidak sesuai dengan tuntunan, ini biasanya lebih besar pahalanya. Kenapa? Karena harta kita akan benar-benar disalurkan untuk kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan tuntunan. Biasanya seperti itu. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bila waktunya yang dibagi dalam beribadah, mana yang didahulukan? Belajar bahasa Arab atau membaca Al-Quran dengan asumsi bahwa Al-Qurannya sudah lancar dan waktunya juga sudah dimanfaatkan untuk kajian-kajian juga. Kalau dia punya waktu yang cukup untuk belajar bahasa Arab dan dengannya dia bisa nantinya bisa memahami Al-Quran, maka sempatkan waktu untuk belajar bahasa Arab. Misalnya masih muda, kemudian kalau belajar bahasa Arab nantinya ada waktu di mana dia bisa memahami Al-Quran dan Sunnah, maka belajar bahasa Arab ini sesuatu yang sangat luar biasa manfaatnya, karena dia bisa menjadi kunci pembuka dalam memahami Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ada orang-orang yang kalaupun dia belajar bahasa Arab, maka waktunya akan seperti sia-sia ya, walaupun tidak sia-sia ya, belajar bahasa Arab ada pahalanya, tapi kurang besar manfaatnya karena dia mungkin sudah uzur ya, umurnya sudah terlalu tua, kemudian dalam memahaminya juga lemah. Untuk orang-orang yang seperti ini, Anda melihat lebih baik membaca, diperbanyak mengamalkan amalan-amalan yang sudah mendatangkan pahala yang agung ya, misalnya membaca Al-Quran, sholat, ya, puasa, atau kalau belajar ya belajar tentang tauhid yang langsung bisa diamalkan, itu lebih bermanfaat ya bagi dia. Karena kalau dia belajar bahasa Arab sampai lama pun akhirnya juga nggak nyerep, akhirnya juga nggak bisa memahami Al-Quran dan Sunnah. Ini kita lihat ya, keadaan setiap orang itu bisa berbeda-beda. Keadaan setiap orang bisa berbeda-beda. Ya seperti misalnya ada orang kalau belajar itu malas, tapi kalau jihad semangat. Maka bagi orang yang seperti ini lebih baik dia berangkat jihad fisabilillah. Tapi ada yang sebaliknya. Kalau jihad dia badannya nggak kuat, nggak lihai,
Tapi kalau belajar luar biasa potensinya. Maka bagi yang seperti ini lebih baik dia belajar ilmu agama daripada berjihad tapi tidak bisa mendatangkan manfaat besar bagi kaum muslimin. Ya, intinya kita harus melihat situasi dan kondisi kita, keadaan kita bagaimana. Yang lebih besar maslahatnya untuk kita yang bagaimana, itu yang kita ambil. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, saat tasyahud akhir kita menunjuk telunjuk kita itu saat pas sudah mulai duduk tasyahud akhir atau saat membaca asyhadu alla ilaha illallah, mana yang ada dalilnya? Wallahu ta'ala alam. Ana lebih menguatkan pendapat yang mengatakan bahwa kita memberikan isyarat di tasyahud itu dari awal tasyahud. Dari awal tasyahud kita memberikan isyarat dengan telunjuk kita. Adapun yang mengatakan bahwa kita memberikan isyarat itu saat membaca asyhadu alla ilaha illallah, ana melihat tidak ada dalil yang kuat ya untuk pendapat itu. Walaupun pendapat itu ya banyak dikatakan oleh ulama, tapi dari sisi penentuan waktunya tidak ada dalil kuat, tidak ada riwayat khusus yang kuat yang menjelaskannya. Wallahu a'lam. Maka kita memberikan isyarat di tasyahud itu dari awal tasyahud. Saat membaca zikir pagi, bolehkah membacanya itu setelah sholat rawatib qabliyah subuh sebelum iqamah? Apakah harus setelah sholat subuh? Tidak ya. Zikir pagi dan sore itu berkaitan dengan waktu, bukan berkaitan dengan sholat. Berkaitan dengan waktu pagi, bukan berkaitan dengan sholat subuh. Yang sore berkaitan dengan waktu sore, bukan berkaitan dengan sholat asar atau sholat maghrib. Sehingga selama waktu pagi itu sudah masuk, maka kita boleh membaca zikir pagi walaupun kita belum sholat subuh. Begitu pula boleh ya membaca setelah sholat subuh. Boleh juga membaca ketika waktu duha, karena waktu duha itu juga sudah masih masuk waktu pagi. Tidak ada masalah, karena zikir pagi dan sore ini, saya ulangi tadi, tidak ada kaitannya dengan sholat. Ini adalah zikir yang kaitannya dengan waktu pagi, zikir yang kaitannya dengan waktu sore. Tidak berkaitan dengan sholat subuh atau sholat asar atau sholat maghrib. Wallahu ta'ala a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di komplek ana sedikit demi sedikit telah menerima kajian sunnah, tetapi para jamaah ingin kajiannya didahului dengan fikih tentang sholat dan fikih tentang wudu. Belum mau kajian langsung tentang tauhid. Bagaimana tanggapan Ustaz? Bagus ya. Kalau misalnya mereka menginginkan seperti itu, ya bisa diakomodir, tapi tetap ya dimasukkan di dalamnya muatan-muatan tentang tauhid, ya, dimasukkan di dalamnya muatan-muatan tentang tauhid. Dan yang mengajarkan fikih harus yang benar-benar ahli dalam fikih, benar-benar ahli dalam fikih. Karena kalau tidak benar-benar ahli dalam fikih, nanti akan banyak pertanyaan-pertanyaan tentang fikih dan akan sulit dijawab ya oleh dia dengan jawaban yang bisa bisa menyatukan hati. Karena biasanya masalah fikih ini mengundang perselisihan. Nah, kalau yang ngajar ini tidak menguasai
fikih dengan baik, maka akan sulit menghadapi pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan perselisihan, dan kalau tidak bisa menjawab dengan baik, akhirnya malah jamaahnya akhirnya pecah, malah menimbulkan fitnah. Makanya tentukan guru fikih yang bagus, yang cocok untuk mereka, kemudian sampaikan kepada guru tersebut untuk memasukkan juga masalah tauhid, masalah semangat untuk menjalankan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga dua-duanya didapatkan. Apa yang mereka inginkan kita bisa berikan, apa yang kita inginkan kita juga bisa sampaikan kepada mereka. Demikian para jamaah sekalian rahiman rahimakumullah, akhir dari kajian kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan yang kita bahas bersama bermanfaat untuk kita semuanya. Mudah-mudahan Allah berkahi ilmu kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita semuanya untuk bisa semangat dalam menjalankan dan menyebarkan semua ilmu yang sampai kepada kita dengan baik dan mudah. Amin amin ya rabbal alamin. Sallallahu wasallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.